Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua di siang yang bolong ini, di siang-siang hari. Saat ini saya ada di Widang, Tuban, di lahannya Mas Dwi Widang. Saat ini yang punya lahan sedang bekerja, jadi saya langsung sidak ke lahan sama Mas Yusuf. Pengen tahu gimana tanamannya Master Widang Tuban, Master Widang yang pengen tanamannya tonase keluar 20 kilo. Kalau tidak bisa keluar 20 kilo, katanya saya mau dipecat dari anggotanya dia. Keras. Nanti kita suta namanya jorek, soalnya iki nok gubuk derita nek mbok oyak nanti pemirsa ndak bisa lihat dengan tenang, soalnya kameranya bakal oyak kek. Oke guys, kita kembali ke masalah tanamannya Mas Dwi. Ini tanamnya hari Minggu, berarti Minggu, Senin, Selasa, Rabu, 4 hari saat ini, karena saat ini hari Rabu Mas Yusuf ya? Hari Rabu. Kebetulan tadi saya habis dari sidak lahan di Lamongan, tepatnya di Kecamatan Gondang. Iya, Kecamatan Gondang. Lamongan, Gondang, pinggir waduk. Kecamatan Sugiyo. Kecamatan Sugiyo, Lamongan, di tempat Bapak El Puspito. Ini tanaman Mas Dwi 4 HST. Kalau bedengannya sudah bagus, tinggi bedengan, dalamnya got kurang lebih 70 cm. Kalau lebar bedengan kurang lebih 50 cm. Bedengan sudah bagus untuk Mas Dwi. Sedikit koreksi dari Mas Ucup tadi, dikoreksi nek ngapa no? Nek meges kaken, guys. Nek meges kaken, guys. Ini benih kualitas Mas. Ini benih dari Tajuk Kiye. Kenapa harus dipeges banyak-banyak? Terlebih saat ini saat musim hujan. Tanam yang lebih bagus itu kalau benihnya itu sudah memenuhi syarat masa simpan, sudah memenuhi syarat masa dormansinya, tidak usah dipeges, cukup dipotong daunnya sedikit, cukup. Tujuannya apa kalau kita potong daunnya sedikit? Biar akar itu tumbuh duluan, bukan daun dulu pada akar. Tunasnya muncul lebih dulu daripada akar. Tapi karena ini saya yakin benih yang kualitas, walaupun dipeges banyak, itu pun akar akan tumbuh sama dengan daunnya. Tapi sedikit saya perjelas, jika umbi itu tidak usah dipeges, cukup dipotong saja, maka akar akan keluar lebih duluan dan imun tubuh dari tanaman sendiri itu akan lebih kuat. Terlebih musim hujan, jika dipeges itu rawan kena jamur, moler. Jadi untuk para petani perlu diketahui, kalau kita peges seperti milik Mas Dwi ini akan cepat tumbuhnya. 4 hari sudah hampir rata pertumbuhannya, karena masa dormansi kurang lebih sudah 5 bulan. Jadi cukup dipotong, dikasih jalan saja ndak apa-apa. Coro basa Jawane udu-udu disendali wae wis bakal tukul. Jadi ini untuk Mas Dwi, walaupun sampean sudah paham tentang tanam bawang merah, kali ini tetap saya koreksi. Bener-bener saya ndak paham, setiap hari calling-callingan sama saya kenapa harus melakukan
hal yang tidak senonoh seperti ini. Kasihan umbinya kan dipeges sebegitu banyaknya. Kamu telah melakukan hal yang tidak senonoh pada umbi Mas Dwi. Apa sih sone petigo nyambel irisane? Apa sih sone petigo nyambel? Cup jongnyek weh. Lho akeh mes separo saloke. Mes separo saloke. Mosok sisane digo nyambel, Cup? Iso ae ngono. Servis AC. Satu AC itu cuma servis bersihkan saja sudah 100.000. Seharinya bisa dari 10 sampai 15 AC setiap hari. Masa pegesan bawang merah mau dibuat nyambel omonganem Rena, Cup. Oke, itu yang perlu diketahui oleh para petani. Dan untuk selanjutnya, kalau musim hujan, kalau tiap hari hujan tidak usah nyiram. Kalau habis tanam tidak ada hujan, wajib disiram atau namanya dipatri. Tujuannya untuk apa? Biar umbi itu tidak meluntir. Jadi habis tanam, karena orang tanam kan biasanya banyak, jadi ada yang dalam, ada yang dangkal. Itu kalau tidak tepat media tanamnya, nanti keburu akarnya keluar dan akarnya itu terbalik di atas. Itu tujuannya disiram setelah tanam. Walaupun musim hujan, kalau saya pribadi habis tanam langsung tak siram, tujuannya untuk pematrian. Biar umbi tidak bisa bergerak, jika nanti ada hujan dia itu sudah kuat. Jadi sudah pada tempatnya, dia sudah mapan. Cara basa Jawane wis mapan. Uga uglak-aglik. Itu yang perlu diketahui. Satu, kalau habis tanam wajib disiram atau dipatri, itu namanya. Dan yang kedua, kalau masa dormansi atau masa simpan umbi itu sudah memenuhi syarat, sudah 4-5 bulan, nggak usah dipeges. Itu versi Gusman Bojonegoro. Tujuannya apa? Biar akar tumbuh lebih duluan, baru tunahnya tumbuh. Biar bodi tanaman itu kuat dulu. Jadi kalau akarnya sudah tumbuh banyak dan baru daunnya keluar, itu tanaman akan cenderung lebih kuat. Kalau dipeges itu banyak bahayanya saat musim hujan seperti itu. Memang dia akan lebih cepat tumbuhnya, tapi yang belum tumbuh terkadang bisa kena jamur. Jika sudah terkena jamur, maka nanti akan Moler Mas Dwi. Jadi perlu diketahui, mau tanam bawang merah itu harus diketahui masa simpan benihnya. Jangan asal beli benih tapi tidak tahu masa dormansinya, itu fatal. Karena ini sudah saya kasih tahu, ini masa dormansinya sudah 5 bulan, jadi tidak usah dipeges, cukup dikasih jalan sedikit saja itu sudah bagus. Biar akarnya tumbuh dulu, biar umbi itu kuat dan tidak gampang terserang penyakit. Dan untuk para petani pemula khususnya, soalnya kita itu tujuannya ke petani pemula Mas Yusuf ya. senior menengah nek wis roh. Senior meneng wae nah wis roh. Jadi kita itu kalau diketawain atau apa sudah biasalah. Oh, namanya belajar. Senior pun juga butuh belajar. Jadi kita terus menggali, belajar dan terus belajar. Dan dari tim Gusman Bojonegoro tidak cuma belajar teori, pada dasarnya kita langsung terjun ke lapangan pemaca apa. Kayak vendel. Kayak vendel, ben kayak pendekar no. Oke, dan saran saya untuk para petani pemula, jika tanamannya tidak bisa tumbuh serempak, bisa menggunakan bakteri PGPR. Selain memperbaiki media tanam, PGPR itu juga bisa merangsang, mempercepat tumbuhnya akar. Itu tujuan kita kasih PGPR. PGPR itu sudah dijual di toko pertanian banyak, mereknya bebas. Kalaupun ada kandungan PGPR-nya dibeli, nanti biasanya PGPR itu ada kandungan-kandungan yang lainnya yang cocok untuk
tanaman bawang merah, bisa menggunakan Biotogro, bisa menggunakan ada Biobos atau ada Petrobos dan lain-lainnya, karena merek saya itu kurang hafal. Jika sudah menggunakan PGWR, insya Allah nanti yang belum tumbuh akan nyusul tumbuh. Dan sering ada pertanyaan, kalau tanaman sudah tumbuh apa boleh di spray trichoderma? Boleh, usahakan kondisi lahan itu pH-nya dalam posisi 5,5 up. Kalau kondisi lahan kita asam, kita spray trichoderma pun percuma. Jadi kondisi pH tanah itu sangat mempengaruhi pada aplikasi baik pestisida maupun pupuk. Jadi kuncinya kalau musim hujan itu pH jangan sampai drop. Bukan berarti kalau kemarau bebas, enggak. Biasanya kalau kemarau itu lahan itu cenderung kering, tidak lembab. Makanya tidak ada serangan jamur saat musim kemarau. Kalau musim kemarau itu serangannya hama, bisa ulat, bisa gerandong. Nanti saya akan buatkan konten kalau sudah masuk musim penghujan, karena kita membuat konten itu sesuai kondisi yang ada di lapangan. Kalau musim hujan saya itu berbagi tentang masalah hama biasanya. Nah, kalau musim hujan kan jamur. Kalau saya membuat konten masalah hama kan yo kejauhan Mas Yusuf ya. Selak lali jadi Mas Yusuf. Nanti kalau sudah masuk musim kemarau saya buatkan konten untuk hama. Jadi kedepannya petani itu harus cerdas. Lebih baik sampean itu berani mencoba walaupun itu salah, daripada sampean itu cuma gacor tapi tidak pernah melakukan apapun. Ya Mas Yusuf ya? Teori dan teori. Kalau salah kan bisa dibenarkan. Tadi baru dari Kebumen telepon, Mas Yusuf sendiri dengar insek dimix dengan kalsium. Seperti itu kan kasihan. Tapi bagus orang itu berani mencoba. Akhirnya dia tanya karena dia ragu. Akhirnya saya jawab, apapun alasannya insek tidak boleh dimix dengan kalsium, karena insek bekerja pada posisi asam, sementara kalsium itu basah. Kan kasihan inseknya. Percuma tidak bisa bekerja dengan maksimal. Yo tidak bekerja ngono lho. Tidak bekerja, menurut Mas Yusuf tidak bekerja. Maksimal berarti minimal berfungsi menisan pokoknya gak bekerja. Insek kasihan inseknya ya, disuruh bekerja keras. Oke, itu sedikit yang bisa saya obrolkan saya sama Mas Yusuf siang-siang seperti ini. Mas Dwi, maaf saya sidak lahannya tanpa harus ngasih tahu lebih dulu, dan seminggu yang akan datang saya pasti akan ke sini lagi karena ini tanamannya banyak yang Mas Yusuf? Guling, jumplang. Itu imbas dari lahan yang kurang ngerokos atau yang tanam kurang agak sedikit dalam, dan saya yakin ini tidak dilakukan pematrian. Positif. A1. Oke guys, itu sedikit yang bisa kami jelaskan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya Gusman Bojonegoro dan Mas Yusuf Wijayanto mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau tanya bisa komen di kolom komentar guys. Nang rokok toh? Angin.